Mas Anas, katanya Tuhan itu maha baik. Mana buktinya? Katanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Mana bukti kasih sayang Allah? Mengapa saya hidupnya berada di keluarga yang gak mampu? Lihat tuh teman-teman saya, enak banget. Keluarganya bisa umroh bareng, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya ini, jangankan umroh, mikirin kehidupan sehari-hari aja itu sulit, Mas. Inilah di antara pertanyaan yang dilontarkan ke saya, dan juga di antara kasus-kasus yang saya tangani untuk diterapi, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa dunia ini itu buruk. Allah itu jahat. Situasi tidak berpihak ke saya, sehingga kehidupan saya seperti ini. Orang-orang yang punya pikiran seperti ini, itu kalau dibiarkan seperti itu terus, itu kasihan dia. Bahkan dia nanti akan terkena penyakit psikosomatis. Apa itu penyakit psikosomatis? Penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Entah itu dia gampang sekali migrain, lambungnya kena masalah, gampang capek, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menjawab bagaimana sikap kita ketika ditanya orang seperti itu, atau bahkan teman-teman sendiri yang punya pertanyaan seperti itu. Jadi ini ada buku bagus sekali, Ubah Kelemahan Jadi Kekuatan. Jadi di dalam buku ini banyak sekali orang yang mengalami minus hidupnya, tapi ia berhasil bangkit, dan mereka semua yang diceritakan di buku ini itu menjadi orang-orang yang sukses. Saya contohkan ada Oprah Winfrey. Jadi kisah Oprah Winfrey ini sangat menyedihkan sekali. Kalau ada teman-teman, terutama yang wanita, merasa kehidupannya sudah hancur karena banyak sekali masalah yang dialaminya, ini ada cerita dari Oprah Winfrey. Mari kita telaah. Ini merupakan ayat-ayat, tanda-tanda yang sudah dibentangkan di dunia oleh Allah untuk jadi pelajaran kepada kita semua. Jadi Oprah Winfrey ini masa kecilnya sangat tidak enak. Dia berada di lingkungan yang sangat miskin. Bahkan di usia 9 tahun, kurang dari 10 tahun, ia sudah diperkosa oleh saudaranya sendiri. Saya 9 tahun, bayangin yang perempuan. Kemudian di usia belasan tahun ia harus mengandung. Dan ia hidup di keluarga yang sangat keras, dan juga di keluarga yang tidak mampu. Tapi singkat cerita, Oprah Winfrey ini bisa bangkit dan dia bisa menjadi presenter terkenal. Dia diundang kemana-mana menjadi seorang yang kaya raya dan hidup bersama keluarga dengan bahagia. Itu cerita salah satu di buku ini, Oprah Winfrey. Apa yang bisa kita petik dari Oprah Winfrey ini? Mengapa masa kecilnya diberi oleh Tuhan sangat keras? Bahkan dia mengalami pelecehan seksual. Pada usia masih belasan tahun, ia harus mengandung anak. Pelajaran yang bisa kita petik dari Oprah Winfrey yaitu bahwa Tuhan memiliki skenario
yang mana skenario itu sebelum Tuhan meninggikan derajat seseorang, Tuhan kuatkan dulu pondasi-pondasinya. Jadi seperti ini. Misal ini lahir kita. Ini garis lahir kita. Dan ini garis kematian kita. Kita hidup, misal yang usia 25 tahunan. Ini usia kosong dan ini usia misal kita ditakdirkan sampai usia 70 tahun. Di usia 25 tahun, misal di sini, ini kita 25 tahun, oke. Di usia 10 sampai 25 tahun, ini diuji oleh Allah dengan banyak sekali ujian, cobaan, hantaman demi hantaman menghantam. Jadi, disinilah yang namanya Allah menguatkan mental kita. Mengapa mental kita perlu dikuatkan? Karena di sini nanti derajat kita akan dinaikkan. Dan ketika derajat dinaikkan sama seperti bangunan. Ketika bangunan itu dibuat rencana beberapa tingkat yang banyak, maka perlu pondasi yang sangat kuat. Disinilah Oprah Winfrey itu ditempa dengan kemiskinan, dengan ketidakmampuan, bahkan sampai pelecehan untuk menguatkan mental Oprah Winfrey. Sehingga ketika Oprah Winfrey dinaikkan derajatnya, maka Oprah Winfrey itu kuat agar tidak jatuh saat kenaikan tingkatan ini. Oke, begitu ya jadi teman-teman. Kalau pada saat ini masih banyak sekali ujian, di situ pasti ada niat baik Allah untuk menguatkan mental kita agar nantinya ketika kita naik, kita bisa menompang derajat ini. Oke, kalau dalam Islam itu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak akan diuji, tidak akan dicoba melebihi kemampuannya. Guru saya sering mengibaratkan seperti ini. Ini adalah kita, diri kita, dan ini adalah ujian. Oke, saya ulangi lagi. Jari ini adalah ujian dan ini adalah kita. Panjangan yang mana teman-teman? Panjangan yang ini. Kalau ujian kita naik, diri kita juga sebenarnya naik. Maksudnya diri ini apa? Potensi yang sudah dikasih Tuhan kepada kita untuk menyelesaikan problem, menyelesaikan masalah ini. Kalau masalah kita semakin besar, maka potensi ditambah oleh Allah, masalah bisa terselesaikan. Masalah lagi lebih besar lagi, potensi masih tetap di atas masalah. Lalu mengapa Mas? Kok ada orang-orang yang dia dikasih masalah, tapi dia sampai bunuh diri? Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Dia bukannya posisinya seperti ini, tapi dia seperti ini karena dia tidak tahu diri. Akhirnya dia menganggap bahwa masalahnya itu sangat tinggi, sangat besar, dan dia hanya seperti ini, posisi dia seperti ini. Ketika masalah naik, dia tidak akan bisa menyelesaikan karena dia tidak bisa memahami siapa dirinya. Di antara diri, Allah sudah tegaskan dalam kitabnya, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Diri kita pasti
akan diberi potensi oleh Allah untuk menghadapi masalah-masalah, ujian-ujian yang ada di kehidupan ini. Jadi begitu ya teman-teman. Mari kita belajar bersama. Ketika ada masalah, ketika ada problem, ada ujian, di situ pasti ada niat baik Allah. Entah itu menguatkan mental kita, mempersiapkan diri kita untuk di kehidupan selanjutnya. Oke, dari sini sudah cukup teman-teman. Mudah-mudahan bagi Anda yang masih memiliki pemikiran, dunia kok gini amat sih? Mana kebaikan Tuhan? Katanya Allah itu adil. Katanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kita dikuatkan dulu pondasinya di sini untuk nanti menopang hal-hal, derajat-derajat, agar kita kuat menopang derajat-derajat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada request atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas. Sekian, salam sukses, salam hebat.